Kalau mau lihat campaign kesehatan yang gak dibungkus kemewahan, ya ini. Masih rame soal Love Your W yang kemarin kena boykot mungkin ya sebutannya. Ya masalahnya jadi ngerembet kemana-mana, yang bahkan sampai adanya dugaan penggelapan dana sumbangan. Tapi biarkan itu menjadi ranahnya Dispatch, karena yang hari ini mau kita bahas adalah beberapa campaign yang selaras sama tujuannya. Sebenarnya gue udah pernah bahas dua charity icon ini dengan versi yang lebih panjangnya di video gue yang entah kapan, tapi langsung aja kita ke charity icon yang pertama. Choi Soo-young from Girls' Generation. Udah lama banget sebenarnya Choi Soo-young ini ditunjuk sebagai duta pencegahan kebutaan atau Ambassador of Prevention of Visually Impaired, yang dimana setiap tahunnya semenjak tahun 2022 Soo-young selalu melakukan charity marathon. Maraton yang Soo-young lakukan ini bisa dikatakan berbeda, di mana secara berpasangan orang-orang dengan keterbatasan fisik seperti tunanetra, tunarungu atau yang mobilitasnya terbatas akan melakukan maraton dengan pendamping yang secara fisik utuh. Bahkan dari sebelum tahun 2022 pun Soo-young sudah membuat sebuah brand bernama Beaming Effect, yang dimana keuntungan dari brand ini akan disumbangkan ke yayasan kesehatan, terlebih untuk yayasan kesehatan mata untuk keperluan pengobatan dan riset. Dan alasan kenapa Soo-young melakukan semua ini adalah karena papahnya, Om Choi Jong-nam, yang menderita penyakit retinitis pigmentosa, yang dimana penyakit ini menyebabkan gangguan penglihatan terhadap penderitanya dan bisa menyebabkan kebutaan dan belum ada obatnya. Lanjut ke charity icon yang kedua, yaitu Sean from the hip hop duo Jinu Sean. Dari maraton, fundraising, sampai Ice Bucket Challenge, semuanya Sean lakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Sean melakukan charity ini karena seorang pebasket bernama Park Seung-il yang menderita penyakit ini, ALS disease namanya. Yang long story short, mereka mendirikan sebuah organisasi bernama Seung-il Hope Foundation di tahun 2011, dan setelah 14 tahun, akhirnya dananya cukup terkumpul, dan di tahun 2023, rumah sakit pertama di dunia khusus untuk penyakit ini akhirnya bisa dibangun dan rampung serta dibuka untuk umum di tahun 2024. Namun sayangnya Park Seung-il lebih dulu dipanggil Tuhan di tahun 2023 sebelum akhirnya rumah sakit ini resmi berdiri. Sean juga bilang kalau demi mewujudkan mimpi Park Seung-il, dia dan istri menyumbangkan dana sebesar 600 juta won, dan tidak lupa Sean juga berterima kasih kepada 100.000 orang lain yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, karena tanpa dukungan mereka, rumah sakit ini pastinya juga nggak bisa selesai. Jadi semoga aja akan lebih banyak lagi orang, public figure, atau mulai dulu dari kita sendiri yang bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Soo-young dan juga Sean, yang bukan menjadikan charity sebagai event tahunan, tapi sebagai gaya hidup. Sekian.